Bitcoin menyentuh 107.000 US dollar. Apakah Bitcoin udah kemahalan dan waktunya lepas saja? Di video ini kita akan bahas detail. Apakah Bitcoin sudah overvalue atau malah masih undervalue? Oh ya, terakhir kita bahas tentang Bitcoin undervalue itu sekitar bulan Oktober 2024 di harga 64.000 US dollar. Bitcoin itu tool wealth transfer dan alokasi lebih besar diberikan pada mereka yang lebih early. Nah, kerennya di Bitcoin itu banyak kunci jawaban. Seperti yang kita share hampir daily di belajarbitcoin.com via jurnal. Buat teman-teman member bisa cek modul Bitcoin Magic Lines dan Bitcoin Trading Matrix. Itu adalah kunci jawaban untuk navigasi market Bitcoin di aneka cycle. Mau bear market, bull dip, bull market, atau bahkan banana zone. Oke, moga-moga teman-teman ngikut beli Bitcoin di 64.000 kemarin. Karena di bull dip sekalipun di bulan April kemarin, harga bertahan di salah satu kunci jawaban, yaitu di 365 day moving average atau 50 week moving average. Kalau kita ujian dan punya kunci jawaban, pastinya nggak perlu takut lagi. Kalau nggak, kita malah ngikut analisa dan tesis yang salah dari trader Bitcoin yang notabene bukan Bitcoiners. Nah, jadi apakah dengan harga 107, Bitcoin udah kemahalan? Kita cek beberapa data. Berdasarkan Power Law Model, fair value Bitcoin seharusnya ada di 115.000 US dollar. Ini di snapshot di 20 Mei 2025. Dari chart ini, kita dapat kesimpulan kalau Bitcoin masih undervalue, meski kita nggak beli di posisi best price. By the way, setelah ngobrol dengan banyak orang nih, saya cukup kaget. Karena nggak banyak trader yang tahu Bitcoin Power Law. Nah, Bitcoin Power Law ini bukan sekedar tarik garis. Bitcoin Power Law ini yang bikin adalah seorang profesor matematika, bukan trader. Nah, kalau kalian lihat chart Power Law, Bitcoin itu kayak mendaki gunung, tapi sambil main yoyo. Emang ada naik dan turun. Tapi seiring berjalannya waktu, karena kita mendaki gunung, toh kita akan selalu naik lebih tinggi. Jadi ibarat kata nih, jangan mendaki gunung yang salah. Kalau mendaki gunung yang salah, ya uptrendnya dikit, setelah itu turun ke lembah dan nggak pernah naik lagi. Karena apa? Gunungnya salah, gunungnya pendek. Yang unik, karena kita ibarat mendaki gunung, berapa bottom Bitcoin di 2032? 300.000 US dollar. Bahkan all time high di cycle lalu lebih rendah daripada bottom di 2032. That's the magic of Bitcoin. Yang kedua, berdasarkan fair value logarithmic regression band. Fair value Bitcoin berdasarkan chart ini ada di angka 126.850 US dollar. Ini adalah garis trendline matematis yang mengikuti pola kenaikan harga Bitcoin sejak awal menggunakan rumus seperti ini. Dan kita baru aja tembus garis lower bound-nya. Berdasarkan fair value logarithmic regression band, kita masih ada di early bull run. Nah, kalau teman-teman perhatikan dari cycle ke cycle, harga Bitcoin pada saat peak bull run itu selalu melewati upper bound-nya. Berapa sih upper bound Bitcoin di cycle kali ini? Yaitu antara 150.000 hingga 190.000 US dollar. Mind blowing kan? Nah, yang harus teman-teman ingat ini. Kalau harga Bitcoin turun menembus garis fair value yang tengah ini dari atas ke bawah, berdasarkan data history, dalam waktu sekitar 3-4 bulan biasanya akan muncul market bottom. Tapi, kalau harga Bitcoin naik dan menembus ke atas garis fair value, biasanya harga akan betah di atas garis itu cukup lama, bisa sampai setahun, dan menandai fase bull run. Di cycle kali ini, kita belum menyentuh sama sekali garis fair value ini. Yang ketiga, stock to income. Berdasarkan stock to income, harga Bitcoin masih di bawah lower band. Bahkan jauh di bawah harga proyeksinya 341.000 US dollar. Apa sih stock to income? Stock to income ini adalah versi upgrade dari stock to flow. Kelemahan stock to flow adalah hanya menghitung rasio kelangkaan dari Bitcoin baru, tapi nggak menghitung pendapatan dari biaya transaksi. Pada stock to income, selain Bitcoin baru, juga menghitung uang yang didapat miner dari biaya transaksi.
Nah, saat ini harga actual Bitcoin bahkan masih di bawah lower band stock to income. Mungkin chart stock to income ini bisa jadi over optimistic. Tapi dengan adanya Bitcoin Strategic Reserve dan Bitcoin Treasuries Company, who knows? Next, kita cek dari Bitcoin Quantile Model. Ini adalah model Bitcoin dalam skala logaritmik dan membagi harga ke dalam beberapa zona warna berdasarkan tingkat resiko. Misalnya zona ungu atau frozen artinya harga sangat murah dan hanya terjadi di bottom bear market. Zona hijau adalah fase transisi, harga mulai naik dari bawah, tapi masih relatif aman dan rendah resikonya. Zona kuning atau fase acceleration artinya harga mulai bergerak naik dengan cepat, tapi resiko mulai bertambah. Nah, kita akan segera masuk ke fase ini. Sejak cycle yang lalu, kita belum sempat masuk ke fase ini sama sekali. Zona orange atau zona risk artinya resiko makin tinggi, harga udah naik signifikan. Zona merah atau danger artinya harga udah di puncak, resiko sangat tinggi untuk beli, dan sering jadi sinyal market bubble. Nah, Bitcoin tuh punya kunci jawaban, dan banyak banget kunci-kunci jawaban seperti yang kita share di Belajar Bitcoin. Dengan harga 107.000, top fase acceleration ada di harga 132 hingga 160.000 di cycle kali ini. Kemudian ada Bitcoin Logarithmic Regression Band. Nah, mudahnya model ini membagi Bitcoin jadi 3 zona nih. Zona buy, zona hodl, dan zona jual. Zona buy ditandai dengan 3 garis, yaitu non-bubble upper, non-bubble fit, dan non-bubble lower. Sementara zona jual ditandai dengan 2 garis, yaitu bubble upper band dan bubble lower band. Di cycle yang lalu, all time high ditandai dengan menyentuh zona jual. Nah, di cycle kali ini, berapa sih zona jualnya? Nah, ini di snapshot pada 21 Mei 2025 ya guys. Bubble lower band ada di angka $256.000. Sementara harga Bitcoin masih ada di zona beli dengan threshold di 126.000. Dan angka ini masih akan terus bertambah seiring berjalannya waktu. Oh ya, yang nanya all time high Bitcoin berapa di cycle kali ini? Kalau teman-teman nanya menurut tesis saya, bisa meluncur ke podcastnya Leon, The Overpost. Di situ saya share kalau tesis saya bukan sebuah angka, tapi sebuah garis. Garis apa itu? Meluncur aja ke sana ya guys. Next, kita meluncur ke MVRVZ Topping Cloud. MVRVZ adalah indikator untuk melihat Bitcoin, apakah Bitcoin ini undervalue atau overvalue dibandingkan dengan fair value-nya. Zona berwarna atau yang kita sebut topping cloud ini adalah range yang memperlihatkan level resiko overvalue berdasarkan data histori Bitcoin. Jadi, cloud biru atau hijau area rendah, artinya Bitcoin masih murah. Merah area atas, artinya mahal atau lebih tinggi resikonya. Dan awan ini jadi batas area sinyal jual dan sinyal beli. Nah, garis orange ini adalah nilai MVRV score dari waktu ke waktu. Nah, kalau di cycle 2017, Bitcoin mencapai top awan merah. Di cycle 2021 mencapai awan atau cloud kuning. Gimana kalau kita punya ekspektasi yang lebih rendah nih di 2025, yaitu hanya menyentuh top zona atau awan biru aja nih. Artinya kita akan menyentuh 120.000. Tapi by the way, nilai ini akan terus meningkat seiring berjalannya waktu. Memang sekarang mungkin bukan the best time to buy Bitcoin. The best time-nya kapan? Waktu orang takut beli, waktu FTX tumbang di November 2022, waktu Bitcoin 16.000, waktu saya share, saya akan DCA Bitcoin 0,01 Bitcoin per hari. Kemudian waktu orang pada takut nih karena Jerman jualan di 2024 kemarin dan Bitcoin di 48.000. Kemudian waktu orang pada takut karena tarif di bulan April kemarin, waktu Bitcoin crash ke 76.000. Untungnya buat saya dan semua member Belajar Bitcoin, kita bisa lalui itu karena kita semua punya conviction dan punya kunci jawaban. Kita juga punya cara untuk maksimalin potensi Bitcoin dan outperform Bitcoin berkali-kali lipat dari aneka kungfu di Bitcoin. Misalnya nih, ini porto pribadi saya. Untuk buktiin no porto is hoax. Kalau average Bitcoiners, mereka yang hold aja nih Bitcoin, hanya dapat 22% dalam 30 hari terakhir.
kita bisa dapat lebih dari 64% dalam 30 hari terakhir. Ini di snapshot 21 Mei 2025. Means kita outperform Bitcoin 3 kali lipat. Kalau dengan aneka kungfu Bitcoin, kita bisa outperform Bitcoin 3 kali lipat. Kenapa harus toleh-toleh ke aset lain? Dan ini kita lakukan tanpa trading. Kita outsmart Bitcoiners, outsmart exchange, bahkan outsmart trader. Karena di Bitcoin kita bisa double triple net worth kita, bukan hanya portfolio. Ingat, net worth dan portfolio itu beda. Nah, saya punya misi untuk ubah kehidupan banyak orang via Bitcoin. Kalau kalian salah satunya yang mau, klik link yang ada di bawah, ada kode khusus untuk join belajarbitcoin.com. By the way, ada satu kunci jawaban lagi yang mau saya share ke teman-teman. Ini adalah Bitcoin Clock dan psikologi market cycle. Di 21 Mei, kita masih masuk di fase intermission. Nah, all time high atau peak biasanya terjadi di periode thrill atau euforia. Di 3 cycle yang terakhir, all time high ada di fase euforia yang ditandai dengan dot hijau ini. So, kita masih punya one last pump sebelum masuk ke masa capitulation.